Oke, di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku terkait dengan jendela transfer rekap jendela transfer seminggu terakhir lah kurang lebih, karena ada beberapa pemain yang diisukan akan pindah ke klub lain. Kemudian ada ya banyaklah dramanya. Di video kali ini aku akan mencoba memberikan sedikit opiniku seperti itu. Tapi sebelum itu, bagi kalian yang nonton video ini, silakan klik tombol like, subscribe, komen, dan juga share video ini. Oke, nah berita pertama atau pembahasan pertama itu ada Ilkay Gundogan yang kembali lagi ke Manchester City gitu. Gini ya, aku nggak tahu atau kita mungkin nggak tahu pasti apa penyebab Gundogan itu memutuskan ingin meninggalkan Barcelona. Padahal ya pelatih yang baru datang ke Barcelona itu kan Hansi Flick. Artinya ya secara cara bermain, secara identitas bermain gitu mungkin agak sama lah karena sesama Jerman. Tapi mungkin lah yang ke feelingku dia pergi karena mungkin dia melihat Barcelona ini nggak bisa bersaing dengan Madrid gitu. Madrid udah datangin Mbappe, sedangkan Barcelona hanya mendatangkan Dani Olmo gitu. Ya Mbappe sama Olmo ya bagaikan langit dan bumi gitu loh. Nah, terus yang menjadi ya sebenarnya ini win-win solution untuk si Barcelonanya dan juga untuk si si Manchester City yang, tapi yang disayangkan Barcelona ya karena Barcelonanya dapat Gundogan juga gratis ya mungkin ya udahlah pergi aja lah kok secara gratis. Yang aku sebutkan win-win solutionnya adalah Barca menjual Gundogan agar bisa mendaftarkan Ansu Fati, agar bisa mendaftarkan Olmo, agar bisa mendaftarkan pemain-pemain lain yang belum bisa mereka daftarkan karena squadnya agak gemuk lah kayak gitu. Sedangkan City ya win-win solution karena kita tahu Kevin De Bruyne itu cedera terus. Yang mau diandelin siapa kayak gitu. Masa mau ngandelin Kovacic, Mateus Nunes kan nggak mungkin gitu loh. Maka dari itu kalau aku bilang ini win-win solution untuk mereka berdua. Si Barca bisa ngosongin slotnya untuk pemain yang mereka ingin daftarkan. City mendapatkan slot pemain baru yang mana sudah mengenal cara bermain City, cara apa yang diinginkan oleh si Guardiola. Jadi ya kalau aku bilang ini win-win solution gitu. Padahal pada saat ya mungkin bukan cuma aku aja yang bilang, tapi aku salah satu orang yang getol mungkin yang awal-awal bilang kehilangan Gundogan itu adalah kehilangan yang sangat besar untuk Manchester City gitu. Alasannya ya mungkin ya karena mereka nggak dapat pengganti gitu. Yang dicoba sama Pep musim lalu menggantikan Gundogan itu kan adalah Alvarez. Aku selalu bilang perbedaan antara Gundogan dan juga Alvarez adalah saat mereka mendapatkan bola di kotak penalti. Kalau Alvarez yang dia lihat itu bagaimana cara mencetak gol, yang dia lihat itu bagaimana caranya dia bisa shooting ke gawang. Sedangkan si Gundogan pada saat dia mendapat bola di kotak penalti, bagaimana caranya dia bisa mencari teman yang lebih kosong daripada dia, teman yang tidak dijaga oleh lawannya, dia akan passing ke situ. Artinya mindsetnya beda. Kalau Alvarez mindsetnya gol, kalau si Gundogan mindsetnya itu adalah assist ataupun memberikan umpan gitu. Itulah perbedaannya dan musim lalu terlihat kan kayak gitu. Maksudnya City tidak sesuperior sebelum-sebelumnya yang mana banyak passing di kotak penalti, kemudian banyak kerjasama di kotak penalti karena ya pada saat Alvarez pemain yang di belakang striker dapat bola, dia berusaha untuk mencetak gol bukan untuk memberikan umpan kepada Haaland kayak gitu. Oke. Itu pendapatku terkait Gundo. Yang selanjutnya itu adalah Joe Felix. Nah, Joe Felix ini aku bingung ini nengok Chelsea ini. Maksudnya di musim musim lalu ya kalau nggak salah. Bukan musim lalu. Dua musim yang lalu lah. Dua musim lalu Felix ini sempat ke Chelsea dengan pinjaman mereka bayar 15 juta kepada si ini siapa? Si Atletico. Kemudian di musim ini mereka beli si Joe Felix ya ini part dari inilah dari bagian dari kesepakatan Gallagher itu pindah ke Atletico. Cuman ya mereka bayar 50 juta lagi loh untuk Felix. Pemain yang di mana-mana itu dibuang karena inkonsistensi ya. Walaupun kalau tetap aku bilang Joe Felix ini pemain yang bagus kalau aku bilang sekali lagi, cuman ya nggak tahu apa masalah ini orang. Mungkin dia tidak menganggap dirinya atlet, tidak bekerja keras, tidak seserius itu dalam karirnya mungkin gitu ya, mungkin gitu loh. Jadi ya Felix artinya ya Felix menambah lagi daftar pemain pemain yang ada kayak gitu. Ya
Enzo Maresca bilang kayak gini kan di salah satu wawancaranya. Orang bilang pemain Chelsea itu ada 48, ada 38. Tidak, saya cuma bekerja bersama 20 ataupun 21 pemain saya gitu. Artinya kan ada kurang lebih 21 pemain lagi yang tidak terdaftar ya. Iya kali dalam 7 hari ke depan ini ada yang mau beli, ada yang mau loan, ada yang mau ya ngerti nggak artinya di mana cara berpikir si Todd Boehly dan rekan-rekan dan gerombolannya ini membangun sebuah tim gitu. Tapi ya udahlah semoga biar Chelsea terpuruk aja gitu kan. Nah, selanjutnya itu adalah Ugarte. Nah, Ugarte ini juga juga apa ya? Juga agak alot gitu. Ugarte-nya udah nggak mau berlatih lagi bersama PSG. Dia mau pindah ke MU ya. Feeling Queen nanti Feeling Queen nanti kan kayak Amrabat di menit-menit terakhir. Oke, datang ke MU sebagai pemain pinjaman, kemudian nanti akan dengan buy option gitu, dengan buy option ya. Ujung-ujungnya gitu juga nanti karena PSG nggak mau ngelepas dia secara mungkin harganya mungkin nggak cocok. Kalau aku bilang pribadi ini masalah egonya si Nasser Khelaifi aja sama Ineos karena ya Ineos feelingku ya karena kan Ineos ibaratnya nyalipnya si Sheikh Jassim untuk membeli MU ya which is dia dari Qatar pemiliknya PSG juga dari Qatar jadi menurutku ini masalah ego aja dia membalas kelakuan Ineos kepada Sheikh Jassim kayak gitu ya Ugarte aku nggak pernah lihat mainnya ya kalau dia datang bagus berarti ada 4 pemain untuk 2 posisi. Maino, Casemiro, Ugarte, satu lagi siapa ya? Satu lagi Eriksen gitu atau Mount kayak gitu. Di depan ada Eriksen dan juga si Bruno. Artinya untuk 3 posisi ada 6 pemain, which is good gitu karena MU akan main di banyak kompetisi kan Champions League, Liga Inggris, Liga Carabao, kemudian FA Cup gitu ya ngerti nggak? Jadi ya sangat bagus untuk kedalaman squad. Masalah bagus atau enggaknya ya itu urusan lain kayak gitu. Nah, selanjutnya itu ada Sterling. Nah, Sterling ini nggak tahu, mungkin ya artinya sudah ada dua Maresca bilang kayak gini, ada 2 pemain yang akan mereka lepas. Satu Chilwell, feelingku satu lagi itu Sterling. Nggak tahu apa masalah dia dengan Sterling. Mungkin karena Sterling gajinya lebih tinggi, kemudian dia pemain bintang, salah satu pemain senior, nggak mau diatur sama Maresca dengan cara bermainnya lebih rigid. Dia ingin diberikan kebebasan. Mungkin feelingku seperti itu. Nah, jadi permasalahan adalah kabarnya Sterling ini diisukan ke apa namanya si ini siapa? Ke Arsenal kemudian ke Crystal Palace gitu. Nah, kalau Arsenal, kalau feeling mereka udah jual Nketiah kemungkinan besar akan pergi kan ke Fulham ya, ke Fulham atau Marseille kemudian mereka punya uang bersih 40 ya. Sterling 20 30 kalau kalau si Chelsea mau ya kalau aku bilang Arsenal ya bungkus kalau aku bilang. Tapi yang jadi permasalahan kalau mereka beli Sterling, mereka nggak akan bisa datangkan striker lagi. Takut kena financial fair play kan. Ya di mereka tinggal pilih mereka mau mendatangkan pemain yang lebih murah which is Sterling atau mereka mendatangkan pemain yang lebih mahal yaitu striker. Siapa itu? Osimhen kah, Vlahovic kah, Boniface dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mereka tinggal pilih aja. Tapi kalau pilihku ya Sterling yang datang karena ya pemilik Arsenal itu pelit gitu nggak akan mau beli Osimhen kecuali Osimhen di bawah 100 katanya baru kalau gue bilang oke bungkus kata si Edu direktur olahraganya si Arsenal gitu oke rasaku itu aja sih yang ya Sterling ini kalau aku bilang pemain bagus ya dari Liverpool kemudian dia scale up ke City kemudian dia ya di Chelsea agak menurun kemudian kalau dia mau meningkatkan karirnya lagi ya dia pilihannya cuma satu pindah ke Arsenal. Arsenal mau nggak bayar dia beli dia dan Arsenal mau nggak membayar gajinya yang tinggi atau Sterling yang mau nggak yang menurunkan harganya menurunkan gajinya gitu loh. Ya antara nego-nego mereka lah gitu. Kemudian selanjutnya itu ada Jadon Sancho. Nah, Sancho ini kan musim lalu ribut sama Ten Hag karena Ten Hag menganggap Sancho ini nggak profesional, nggak menunjukkan seutuhnya. Kemudian Sancho bilang berita yang kalian baca itu nggak benar. Nah, makanya di loan lah dia di mana? Kemana sih Dortmund kayak gitu di loan lah dia ke Dortmund kayak gitu. Nah kemudian Dortmund nggak mau memperpanjang ataupun membeli dia balik lagi ke MU ya. Ten Hag bilang oke, kami move on, kami meninggalkan itu di belakang, kemudian ya kami sudah berdamai ya. Feelingku kok orang udah ribut bagaimanapun ceritanya pasti masih sama-sama mendem kelihatan kok.
Di pramusim dia memang main, tapi di pertandingan pertama lawan siapa kemarin ya? Lawan siapa MU kemarin? Aduh aku lupa lagi. Lawan Fulham ya kalau nggak salah ya lah. Lawan Fulham kalau nggak salah. Lawan Fulham dia nggak dimainin ya. Berarti masih ada selek-seleknya gitu. Kemudian muncullah berita. Kemudian Juventus mengincar Sancho karena Thiago Motta udah bilang, aku akan menjual beberapa pemain, 9-8 pemain, salah satunya adalah Chiesa. Ya mungkin Sancho ini pengganti Chiesa. Sancho kan bisa main di kiri ataupun di kanan. Ya kalau aku pribadi, kalau aku jadi MU, kalau aku bilang oke, nggak usah bayar, minta Chiesa kemari. Atau oke, minta 30 juta kemudian plus Chiesa. Kalau aku pribadi ya, kalau aku pribadi minta 30 plus ini Chiesa. Chiesa ini pemain bagus, dia bisa main di kiri, di belakang striker, kemudian di kanan dia bisa main. Kalau aku bilang salah satu orang yang suka Chiesa, tapi nggak tahu kenapa dia mau dijual sama Thiago Motta. Mungkin ketidaksesuaian atas strategi ataupun taktik kalau feeling. Tapi kalau aku pribadi aku bilang sini 30 juta kemudian plus Chiesa. Ya menurut aku MU yang untung daripada bayar gaji Sancho ini hampir 300-400 ribu per pekan gitu, hampir berapa? Hampir 5M ya kalau nggak salah. Gila ini Sancho. Oke. Kemudian selanjutnya itu adalah McTominay. McTominay dikabarkan akan berseragam Napoli dengan tadi yang terbaru tadi pagi aku baca dari Fabrizio Romano, dia bilang Napoli sudah mengajukan penawaran sebesar 25 juta tapi masih ditolak sama MU. MU mau per paket itu 30 juta. Berarti ya bisa aja 20 juta nilai transfer, 10 juta add-ons kayak gitu ya. Tapi kita lihat gimana kabarnya si Napoli belum mau. Mereka cuma mau ya sampai 25 juta. Mereka nggak mau 30 juta ya. Kau heran juga nengok Napoli. Tinggal tambah 5 juta aja gitu. Apa susahnya kayak gitu. Ya atau 25 juta nilai transfer, 5 jutanya lagi add-ons gitu kan bisa. Kenapa nggak mau dibeli? Bingung juga ya. Kalau aku pribadi McTominay udahlah no hope lagi itu. Banyak momen dia yang seharusnya passing ke depan, dia passing ke belakang, ke kiri, di depan gawang dia nggak gol. Tapi ya sesekali dia bisa menjadi pembeda ya oke gitu. Tapi kan nggak bisa mengharapkan itu doang gitu loh. Ya kalau aku bilang McTominay ya bagus untuk McTominay, ya bagus untuk MU juga gitu, win-win solution gitu. Ya McTominay kalau main di Liga Italia kalau aku bilang dia bisa bersinar karena levelnya Italia kan ya gitulah ya itu nggak bisa aku mengungkapkan dengan kata-kata. Oke. Nah, itu dulu konten ataupun berita transfer terbaru seminggu terakhir. Bagi kalian yang suka silahkan di subscribe, di komen, di like. Bagi kalian yang nggak suka ya nggak apa-apa kayak gitu. Oke, terima kasih, semoga terhibur.